5 peserta terakhir kita di kelompok 3. Noval, Alifa, Royana, Hanif, dan Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semangat untuk 5 peserta kita. Di sana ada Naufal, 10 tahun, Melbourne, 30 juz. Assalamualaikum. Alifa, 7 tahun, Teluk Kuantan, 5 juz. Assalamualaikum. Royana, 8 tahun, Malang, 10 juz. Assalamualaikum. Hanif, 8 tahun, Jogja, 4 juz. Assalamualaikum. Dan Yasmin, 9 tahun, Banyuwangi, 6 juz. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Ayo adik-adik, lihat ke belakang ya. Kita akan lihat beberapa huruf hijaiyah. Yasmin dengarkan juga. Ada huruf alif, lam, ya, nun, gin, qaf, sya, dan ta marbutoh. Oke, dari huruf-huruf itu surat apa aja ya kira-kira ya? Ayo. Al-Ghasyiyah. Al-Lail boleh ya, apalagi? Atin bisa, apalagi? Boleh apa? Oh bisa juga, apalagi ya? Udah. Coba kita buka surat mau apa dulu? Boleh Al-Insyikok dulu. Al-Insyikok nulisnya gimana? Al-Insyikok, ayo. Al-Insyikok berarti alif, habis alif apa? Lam. Al-Insyikok habis alif lam apa? Apa? Alif, iya. Alif terus nun, terus shin, terus qaf, terus alif. qaf lagi. Oke. Al-Insyikok seperti ini. Ya. Apa surat apa? Al-Insyikok. Betul. Ayo lebih fokus lagi. Sekarang mau surat apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah boleh. Al-Ghasyiyah nulisnya gimana? Alif. Lam. Ghin. Bin. Alif. Yakin. Alif. Terus. Shin. Terus. Ya. Terus. Tak marbutoh. Marbutoh. Seperti ini. Ayo lebih fokus, betul? Ya. Al-Ghasyiyah. Betul. Ayo lebih fokus lagi ya. Selanjutnya mau surat apa? Al-Lail. Nah, Al-Lail tulisannya gimana? Alif. Lam. Terus alif, lam, ya, lam. Alif, lam, ya, lam. Al-Lail. Betul? Betul. Oke. Yuk, kelompok 3 harus lebih fokus lagi ya. Lihat ke depan. Harus fokus. Soal-soal yang akan diberikan oleh Kak Nabila ada hubungannya dengan Quran surat Al-Insyikok, Al-Lail, dan juga Al-Ghasyiyah. Apakah kalian sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah mereka sudah siap. Kita mulai dengan tim Lukman, Naufal. Naufal, bacakan surah Al-Insyiqaq mulai dari ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq latarkabunna tabaqan 'an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Cukup? Selanjutnya tim Sulaiman, Alifa. Alifa,
bacakan surah Al-Ghashiyah mulai dari ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Cukup? Selanjutnya dari tim Sulaiman, Royana. Rayana, bacakan surah Al-Lail mulai dari ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza tawadda. Inna 'alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naran talazza. La yaslaha illal ashqa. Cukup? Selanjutnya tim Lukman, Hanif. Hanif, silakan baca surah Al-Insyiqaq mulai dari ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Cukup? Selanjutnya terakhir tim Arim, Yasmin. Yasmin, bacakan surah Al-Ghashiyah mulai dari ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Cukup? Shadaqallahul 'azim. Allahumma ramna bil Quran, Naufal, Alifah, Royana, Hanif, dan Yasmin. 5 peserta terakhir kita untuk hari ini. Silakan kalian bilang, tadi mereka agak
cukup kesulitan menebak huruf-huruf Iya. untuk dirangkai menjadi nama-nama surat. Baik, dari tantangan pertama yaitu menebak nama surah, yaitu kayak kebingungan ya, maksudnya ada huruf-huruf yang memang Kak Irfan seperti misalnya tadi al-ghasyiyah, kan alif madnya tidak dibaca, tapi kan kalau kita melafalkan al-ghasyiyah, jadi ini mungkin karena mereka ngeheja huruf-huruf yang dilafalkan al, ghain, shin, ya, ta, sedangkan di situ ada alif mad yang perlu disampaikan, sama seperti al-insyiqaq tadi dari alif langsung ke nun ya, juga tadi ada seperti itu ya, jadi perlu lebih fokus lagi kepada nama-nama surah ya, karena seperti al-insyiqaq, al-lail, al-ghasyiyah kan ada lafalnya juga atau kalimatnya dalam Al-Qur'an ya. Baik, dari segi bacaan yang pertama buat Naufal, perhatikan ketika membaca gunnah la tarkabunna tabaqan au tabaq. Nun mati kalau setelahnya ada huruf ta maka dengungnya dibaca tebal, jangan an tapi au tabaq. Berikutnya buat Alifa, perlu perhatikan oleh Alifa adalah cara pelafalan afala yanzuruna ya. Dengung nun mati setelahnya hafal dha, gunnah di sini dibaca juga dengan tebal. Sama perhatikan kaifa khuliqat. Suara harfal fa perlu diperjelaskan ya. Berikutnya buat Royana. Untuk Royana tadi ketika melafalkan wa ma yughni dan yughni suara ghain harus mengalir ya. Hanif tadi cukup butuh waktu untuk mikir ya ayat ke-8 ya. Karena tadi mikir-mikirin. Mikir dulu, makanya tadi Kak Irfan lihat jarinya ngitung-ngitung juga ya. Ya, takut salah diulang lagi, dicek lagi gitu ya. Ya, lebih berhati-hati. Jadi berhati-hati, tapi kesannya nggak hafal gitu Kak Irfan ya. Tapi yang penting jawabannya sudah benar ya. Perlu diperhatikan oleh Hanif ketika baca wayang qolibu. Di sini ada gunnah juga, wayang jangan yo nggak yo, wayang qolibu. Buat Yasmin, perlu diperhatikan oleh Yasmin adalah huruf-huruf tipis ya, illa man tawalla, jangan wa kafar, ko, ka, wa kafar ya. Sama bi musaytir, ya mu, mimnya tipis, bi musaytir ya. Jadi Kak Irfan, Masya Allah untuk kelompok ketiga ini walaupun tadi cukup di awal kebingungan, tapi Alhamdulillah di saat penampilan dalam menguji hafalan mereka sudah bagus. Yuk kasih semangat juga untuk para peserta dan juga para mentor juga luar biasa loh kerja kerasnya loh mendampingi adik-adiknya ya. Abi sama Lukman tuh sama bajunya ya? Wih, iya. Alhamdulillah. Ini baju warna kesukaan orang Madura Kak Irfan. Oh iya, baju warna abang kalau kata orang Jawa. Jadi tadi Masya Allah ya, kita semakin yakin bahwa menghafal Al-Quran itu jangan hanya menghafal ayatnya, tetapi juga harus menghafal huruf-hurufnya. Banyak orang tua sekarang ini menyerahkan anaknya itu kepada game, main gitu. Mending mereka ditantang untuk nulis huruf dan membacakan hurufnya, kemudian juga melafalkannya. Itu lebih bagus daripada mereka dihabisin waktu hanya untuk main game dan sebagainya. Yang itu hanyalah sia-sia. Apalagi di Ramadan seperti ini ya. Coba semuanya untuk Ramadan ya anak-anak, coba semuanya sepakat ya, pegangkan tangan dengan sebelahnya. Semuanya ya sepakat ya, semuanya juga yang di studio orang tua juga ini semuanya. Oke ya. Teman-teman bilang, teman-teman hari ini dan selanjutnya kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Jangan buang-buang waktu. Ayo tinggalkan yang sia-sia. Termasuk sia-sia bermain gadget. Yes. Nah, gitu dong. Yes, insya Allah. Kalau gadgetnya baca Quran sih nggak apa-apa Bu ya. Iya nggak apa-apa kalau gadgetnya membaca Quran, is okay ya. Terima kasih Abi Amir Faizofat, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Abi Amir Faizofat. Oke, ini nih kalau tadi Ustaz Benri, ini mereka di awal dengan bentuk kerjasama. Kemudian setelah itu baru berjuang sendiri-sendiri. Dalam bekerja sama itu kan harus saling
menghargai satu dan yang lain, tapi kita juga harus mempertahankan pendapat kita. Nah, dalam pendidikan orang tua ke anak, ini kalau misal orang tua, ibu dan bapak, ayah dan bunda beda pendapat, caranya gimana ya? Iya, yang jelas perbedaan pendapat dalam pengasuhan niscaya terjadi ya, karena sejatinya kita juga makhluk Allah yang berbeda, apalagi laki dan perempuan. Kata Allah, walisaddzakaru kauntsa, laki-laki itu nggak sama dengan perempuan. Makanya kalau laki-laki bapak-bapak pakai fungsi yang disebut dzakar, fungsi berpikir. Kalau perempuan tuh al-unth, fungsi kelembutan, fungsi perasaan. Laki-lakian itu identik dengan dzakar atau dzikrun, berpikir. Sehingga kalimat bapak-bapak itu kalau aku pikir ya gitu. Kalau bapak, kalau ibu-ibu, kalau aku rasa nih, antara pikir dan rasa nggak ketemu kadang-kadang begitu ya. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa kalau pengen anak-anak qurrata ayun kayak yang tampil di depan ini kan, ini anak-anak yang membuat hati kita bahagia, tenang. Konsep Quran menarik karena Quran mengajarkan doanya kan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Jadi sebelum kita minta zuriyah kita, anak-anak kita qurrata ayun, ternyata mulai dengan azwaj. Azwaj itu kalau kata Dr. Aisyah Syati itu salah satu pakar tafsir kan, itu kesempurnaan hubungan. Jadi kalau suami istri sudah memakai kesempurnaan hubungan, relationship goalsnya oke, itu gelasnya azwaj, jama' dari kata zauj. Jadi azwaj itu pasangan yang sempurna dari sisi hubungan, harmonis. Makanya hasilnya apa? Zuriyahnya qurrata ayun. Tapi kalau pasangannya yang ada masalah, gelarnya imro'ah. Istrinya Nuh, imro'ati Nuh, maka satu anaknya ada yang akhirnya kafir, yaitu Yam atau Kan'an. Atau istrinya Lut, imro'ati Lut, enggak kompak. Atau Asia, sebut imro'ati Fir'aun. Ya, tidak kompak. Asia wa mu'minah, Fir'aun ternyata melakukan ya kekufuran. Maka kenapa kita minta min azwajina? Satu, karena kalau kita nggak kompak pasti ada masalah. Nentuin nama aja misalnya. Kata kucil gimana supaya kompak, supaya anak-anak ini tumbuh? Satu, ayah bunda harus belajar ngaji bareng satu guru yang sama. Jadi kalau bisa ada satu program dalam bulanan gini. Ayah, boleh nggak kita ngaji bareng? Ngaji parenting bareng supaya aku dan kamu punya satu sumber ilmu yang sama. Itulah awal dari kenapa kalau kita ingin tumbuh bersama, bukan hanya ibunya. Hari ini kan parenting ibu-ibu terus. Giliran bapaknya nggak pernah belajar parenting, akhirnya selalu nggak sinkron. Akhirnya masalah di anak-anak.